Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nisa Purba dengan NIM 230306062 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widiasari SPTMK IPM dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 subbab materi. Yang pertama itu sintesis kuning telur ataupun yolk, yang kedua itu ada sintesis albumin ataupun putih telur, dan yang ketiga itu ada sintesis gerabang telur. Nah, yang pertama kita akan membahas sintesis yolk ataupun kuning telur, dimana kita ketahui bahwa yolk ini terdiri dari 50% air, selebihnya itu terdiri atas protein dan juga lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, biasanya lipid pada yolk ini terdiri atas lipoprotein. Nah, sintesis yolk ini sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon steroid dan juga hormon gonadotropin. Nah, kemudian sintesis kuning telur ini terjadi di hati. Nah, hati akan menerima bahan baku asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Kemudian akan masuk ke nukleus dan juga sitoplasma, yang dimana akan terjadi sintesis protein, kemudian menghasilkan beta lipoprotein, fitologenin, lipofitelin, kemudian fosfitin. Lalu hasilnya itu tadi akan diregulasi oleh hormon estrogen dan gonadotropin, terutama FSH. Nah, estrogen ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menstimulasi hati untuk menghasilkan protein kuning telur tersebut. Nah, gonadotropinnya itu dari hipofisis akan merangsang ovarium, kemudian akan dibawa melalui darah dan disimpan di dalam folikel telur. Nah, yang disimpan itu ada 2, pertama oosit, kemudian ada yang kedua granulosa dan TK layer. Oosit itu sebagai tempat utama penyimpanan yolk granul, kemudian granulosa itu sebagai lapisan pelindung dan penyokong folikel. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu sintesis putih telur ataupun albumin. Nah, sintesis putih telur ini sangat dipengaruhi juga oleh hormon, terutama hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Ini akan masuk ke dalam magnum oviduct. Nah, dimana kita ketahui estrogennya masuk ke dalam sel epitel magnum itu, kemudian berkaitan dengan reseptor yang akan menghasilkan reseptor estrogen. Nah, reseptor estrogen ini tadi akan berikatan menjadi kompleks estrogen reseptor, kemudian akan masuk ke inti sel ataupun nukleus. Nah, di inti sel ataupun nukleus ini akan terjadi aktivasi gen spesifik seperti mRNA. Ia akan mengaktifasi sel-sel untuk mRNA tadi, kemudian akan ditranslasi mRNA ini di ribosom ataupun diterjemahkan kode-kode proteinnya tadi, kode-kode genetik menjadi proteinnya tadi. Nah, setelah itu akan terjadi pembentukan protein putih telur ataupun albumin, yaitu yang pertama ovalbumin, yaitu protein utama putih telur. Kemudian ada ovotransferin, yaitu pengikat zat besinya. Kemudian ovomukoid, yaitu sebagai penghambat enzim tripsin. Dan yang selanjutnya itu ada ovoglobulin dan lisozim, itu sebagai antibakteri alaminya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sintesis gerabang telur. Nah, kemudian di sintesis gerabang telur ini akan terjadi pembentukan membran. Nah, ya, di sintesis gerabang telur ini akan terjadi pembentukan membran gerabang. Nah, sel-sel putih telur tadi akan bergerak ke bagian isthmus oviduct. Nah, di isthmus oviduct inilah terjadi pembentukan keratin dan kolagen yang akan membentuk membran dalam dan juga membran luar, di mana membran dalam itu sebagai tempat menempel pada putih telur, kemudian membran luarnya itu sebagai tempat gerabang akan menempel. Nah, kemudian akan terjadi pengumpulan kalsium, di mana pada pengumpulan kalsiumnya ini akan telur ini tadi akan bergerak dia dari isthmus ke uterus. Nah, dari isthmus ke uterusnya ini tadi cairan tadi akan mengelilingi membran telur, mengelilingi telur yang akan membentuk
membran tadi membentuk kristalisasi dan munculnya kerucut kecil. Selanjutnya masuk ke transport kalsium ke uterus, di mana kalsium dari darah tadi akan masuk ke dalam sel uterus melalui protein pembawa khususnya. Nah, di dalam sel kalsium ini diikat oleh protein calbindin, di mana calbindin ini akan membawa kalsium, di mana akan membawa kalsium itu tadi akan membawa kalsium tadi melintasi sel. Nah, selanjutnya kalsium tadi akan dikeluarkan ke cairan uterus melalui protein pompa di membran sel. Selanjutnya akan terjadi pembentukan karbonat dari karbon dioksida yang dari metabolisme sel masuk ke sel uterus. Kemudian ada pembentukan kristal kalsium karbonat, di mana dia itu yang membentuk kerabang itu seperti ini ya skemanya. Nah, ini dimana pembentukan kerabangnya ini secara kalsifikasi. Nah, dimana yaitu Ca2 positif dan HCO3 negatif ini tadi dari plasma darah akan masuk ke sel kelenjar kerabang, lalu akan mengalami metabolik yang akan masuk juga ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang tersebut, yaitu Ca2 positif dan HCO3 negatif, dan dia akan menyeimbangkan pH-nya. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan CaCO3, yaitu pembentuk kerabang itu. Nah, kemudian dia akan menyelesaikan pembentukan kerabang tadi. Nah, di penyelesaian kerabang ini, kristal-kristal tadi membentuk lapisan kristal vertikal ataupun juga lapisan terluar kerabang itu. Nah, protein matriksnya tadi ada yang disekresikan bersama proses kalsifikasi tadi. Kemudian itu proteinnya itu mengatur bentuk dan kekuatan kristal. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan kutikula, di mana pembentukan kutikula ini di akhir prosesnya ini kutikula ini disebut juga dengan lapisan protein. Ini disekresikan menutupi kerabang. Nah, tetapi kutikula ini mengandung enzim dan juga protein antimikroba. Nah, kemudian ada pewarnaan kerabang. Nah, di pewarnaan kerabang ini dia telur itu membawa pigmen yang disekresikan 3-4 jam terakhir sebelum peneluran. Nah, pigmen utama itu ada yang menghasilkan warna coklat, itu namanya protoporfirin kalau nggak salah. Iya, protoporfirin, bukan nggak salah, emang benar protoporfirin. Kemudian yang menghasilkan warna hijau ataupun biru itu biliverdin. Nah, pigmen ini dapat tersebar, dia merata atau membentuk pola bintik ataupun totol. Jadi ini dia skemanya untuk proses sintesis pembentukan kerabang telur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.